Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mepresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermateri mengenai pengangguran. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfianzuri dan saya Nabila Maida Putri. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Nah, pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama yang selalu dihadapi negara. Jika kita berbicara mengenai pengangguran, berarti tidak hanya berbicara mengenai permasalahan sosial, tapi juga berbicara mengenai permasalahan ekonomi. Karena pengangguran selain dapat menyebabkan masalah sosial, juga memberikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Langsung ke dalam slide berikutnya, ada 3 jenis penyebab pengangguran menurut Sadono Sukirno yang pada bukunya di tahun 2008. Jadi yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi apabila ekonomi telah mencapai kesepakatan kerja secara penuh. Jadi para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan yang mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan yang baru, yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini, untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran friksional atau pengangguran normal. Yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Jadi, tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagainya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan karena salah satu atau beberapa faktor berikut. Wujudnya barang atau yang barang baru atau yang lebih baik. Kemajuan teknologi ini mengurangi permintaan ke atas barang tersebut. Biaya pengeluaran sudah tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produk industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagainya pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga ada pengangguran teknologi. Jadi pengangguran ini ditimbulkan karena adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Baik, kita langsung ke materi berikutnya. Nah, nama pengangguran juga berkaitan erat dengan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor, impor, dan lain-lain. Karena itulah, maka melalui strategi komunikasi, pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar pengangguran yang dapat ditekan atau dikurangi dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran. Maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat dikurangi. Nah, ini ada tingkat perkembangan
pengangguran terbuka di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terhitung dari periode 2015 sampai dengan 2019. Jika kita melihat dari grafik tersebut, pada tahun 2015 sampai dengan 2019, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 6,18%. Kemudian, pada tahun 2016, turun menjadi 5,61%. Dan pada tahun 2017, turun lagi menjadi 5,50%. Kemudian, pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28%. Lebih kecil dari tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 yang mencapai 5,34%. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini terjadi karena jumlah angkatan kerja per Agustus 2019 naik dari 131,1 juta orang menjadi 133,56 juta orang. Kenaikan itu sejalan dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja dari 124 juta orang menjadi 126,51 juta orang. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kelompok saya. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Mas Rizky tadi, bahwa pengangguran adalah masalah utama di setiap negara. Berikut ini adalah dampak akibat dari pengangguran. 1. Dari segi ekonomi, pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan. 2. Ditinjau dari segi mental, pengangguran dapat menyebabkan depresi, kurangnya kepercayaan diri, dan juga keputusasaan. 3. Ditinjau dari segi sosial, pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan, pengamen, serta gelandangan yang bisa mempengaruhi pikiran mereka dengan menyebabkan tindakan kriminal karena sulitnya mencari pekerjaan. 4. Ditinjau dari segi politik, pengangguran dapat menyebabkan banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi. 5. Ditinjau dari segi keamanan, pengangguran dapat menyebabkan tindak kriminal demi menghidupi ekonomi keluarganya. Untuk berikutnya, dampak pengangguran terhadap perekonomian menurut Muhadir, yaitu pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Lalu pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Kemudian pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya pengangguran dapat menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Dampak pengangguran terhadap perekonomian menurut Syahrizal, yaitu pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat meminimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak berkurang. Mengapa? Dengan adanya pengangguran, maka pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah akan semakin berkurang. Untuk berikutnya, pengangguran yang tinggi akan menghambat, yaitu
tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Jelas, keadaan ini akan membuat perusahaan-perusahaan tidak akan segan untuk melakukan investasi untuk masa depan. Dampak pengangguran terhadap perekonomian dan sosial masyarakat, yaitu 1. Menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. 2. Pengangguran dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita orang yang tidak bekerja, sehingga tidak akan menghasilkan barang ataupun jasa. Lalu, menurunkan tingkat keterampilan dengan menganggur. Keterampilan akan menurun. Mengapa? Karena dengan banyaknya menganggur, keterampilan dari orang tersebut akan hilang. Lalu, penerimaan negara menurun. Orang yang menganggur tidak akan memiliki penghasilan. Untuk berikutnya, bertambahnya tindakan kriminal. Mengapa? Karena pada setiap orang pasti dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi mereka tidak memiliki pekerjaan, lalu dari mana mereka akan mendapatkan penghasilan? Nah, mereka berpikir dengan melakukan tindakan kriminal, mereka akan dengan mudahnya mendapatkan penghasilan. Lalu untuk yang terakhir, meningkatnya pengamen dan pengemis. Mengapa semakin meningkat? Karena mereka berputus asa dengan tidak adanya penghasilan yang mereka peroleh dengan cara bekerja. Mereka mengandalkan untuk meminta belas kasih pada orang-orang lain, sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari belas kasihan orang lain. Untuk selanjutnya, kebijakan pemerintah terkait masalah pengangguran menurut Puput Haryanto, yaitu 1. Kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Lalu untuk selanjutnya, kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Lalu, kebijakan pendapatan. Apa itu kebijakan pendapatan? Kebijakan pendapatan adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga dan bentuk pendapatan lainnya. Kebijakan ekonomi internasional. Apa itu kebijakan Kebijakan ekonomi internasional adalah kebijakan yang ditujukan untuk mengubah posisi keuangan dan moneter suatu negara. Lalu, apa solusi untuk pengangguran di negara ini? Solusi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia yaitu dengan memperluas kesempatan kerja. Memperluas kesempatan kerja ada 2 cara, yaitu 1. Melalui pengembangan industri. 2. Melalui berbagai proyek pekerjaan umum, misalnya pembangunan jalan, pembangunan saluran air, bendungan, ataupun jembatan. Kemudian menurunkan jumlah angkatan kerja. Meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada, sehingga tenaga kerja yang ada mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan yang sudah diberikan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.